barap pula sor kapayun neng ida jipo oke kang pei baji doris Bandung walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui, ketemu lagi guys di video kesekian kalinya di Gundam Catur. Yang kedua, kali ini kita akan ngobrol santai juga sama halnya, tapi saya yakin ini isinya daging karena yang datang hari ini adalah para kreator, para penari-penari hebat. Secara ketubuhan mereka sudah tidak lagi diragukan. Terus sebagai kreator juga begitu. Terus memanage sebuah sanggar juga sudah tidak diragukan lagi. Baik, itu jadi mereka itu adalah pilar-pilar di masyarakat. Ya, jadi nanti kita akan korek sejauh mana, tapi ngobrol santai ya. Proses mereka kreativitas dari mulai kan kalian taunya mereka misalnya dari sekarang tapi tidak tahu prosesnya seperti apa dan sampai sekarang bisa menjadi ya pahlawan di masyarakat kalau saya boleh bilang sebagai hero gitu. Jadi sebagai pilar-pilar di masyarakat bagaimana dari akademisi mereka keluar sebagai sarjana, akhirnya di masyarakat dia juga mempunyai tugas mulia sebagai pilar-pilar budaya. Kali ini kedatangan satu-satu ada Aakuy, senior saya. Itu adalah juga saya sering lihat dia di buku-buku tari banyak. Ya Aakuy. Insya Allah. Ada juga teman seangkatan saya itu Teh Hani Gandrung. Ya ada juga yang sekarang lagi viral juga yang mencupnya itu keren gitu. Ada Teh Ida Jipo gitu ya. Jadi gini, ngobrol-ngobrol aja santai ya. Aku, Teh Hani, Teh Ida Jipo telah melalui proses-proses secara attitude baik, bakat baik, skill baik, dan knowledge lah gitu, pengetahuan gitu. Semua itu akhirnya diramu oleh mereka dan akhirnya menjadi sekarang gitu. Nah, proses-proses kreatif itu yang akhirnya sampai menjadi menjadi sanggar sekarang gitu. Seperti apa? Mangga, kalaupun nanti bisa tektokan gitu, ya. Kita santai ya, tektokan. Aku mangga bisa akhirnya bisa ada jadi akhirnya dari penari dulu, kreator, akhirnya sekarang di Reni Kawangi. Ya, gitu, dengan kasih istri tercinta. Dendi sebagai narator. Iya mangga. Saya narator aja mah. Naon malah ngobrol ya, gitu. Siap. Mungkin saya sejarah dulu ya. Ya. Saya pribadi emang dulu tidak segampang itu. Mungkin saya bisa. Ada tahapan ya. Ada tahapan, ada proses. Dari dulu mungkin saya masuknya ke dunia tari. Iya, pada umur 6 tahun kalau saya nggak salah. Kebetulan ada mungkin kalau bilang darah daging ya, darah daging dari keluarga. Ada dari keluarga. Keturunan. Iya, kebetulan dari orang tua. Ayah, ibu? Dari ayah. Iya. Cuman itunya ke pencak Nah, waktu itu pernah di rumah juga kebetulan bikin sanggar lah kecil-kecilan. Mungkin Teh Hani juga tahu, Teh Ida juga tahu, sama Kang ini. Kang Ajat. Kang Ajat. Iya, Kang Ajat. Ya, Abi Ajat. Itu sebagai sumber saya bisa menari. Gitu. Awalnya saya bisa menari dari Kang Ajat itu. Sampai sekarang saya tidak melupakan jasanya. Saya bisa begini karena jasa beliau. Itu. Tadi Jepang, Tadi Jepongan. Tidak mengajarkan silat, enggak ada. Jepongan. Dan kebetulan Kang Ajat dulunya punya nama, gitu, punya namanya. Kebetulan kan dari dulu kan
Sanggar bisa dihitung jari ya. Iya, Angkatan dulu, saya iya. tahun 80-an tuh Kang Lendi. Oh, 80-an. Abi teh can lahir, ah. Oh iya. Banyak duit. Aku juga. Karena sudah 17 tahun. Nanti pada 2 genep. 2 genep. Oh, insya Allah hitungan ada ya bodas-bodasan namanya. Tapi anak muda kan, ya. Gitu. Terus, Nah. Ganteng. Sekarang mungkin berlalunya dengan waktu saya mencoba dari kemampuan saya sendiri. Banyak yang bilang, "Kuy, sok cobaan. Kuy coba berdiri sendiri." Kasar nonton ke bujur batu lah kasar. Iya. Banyak yang bilang dari siapa aja yang kenal ke saya. Saya pikir ada batunya juga. Emang betul. Nggak mungkin saya kan harus mengikuti orang lain sampai ke manapun. Nah itu saya langsung memberanikan diri. Kebetulan saya menikah dengan sama satu profesi kan. Ya. Kebetulan Linda. Nah itu Ibu Linda. Apa salahnya saya mencoba untuk mendirikan sebuah sanggar. Itu Jaipongan. Tapi awalnya saya kuai-kuai dulu Kang Deddy. Kue-kue teh. Maksudnya berani enggak? Oh, berani. Nah, ragu-ragu. Kebetulan saya kan udah masuk ke ISB, bukan ISB, saya udah mengalami ISB. Pasti itu bisa. Asti. STSI. Nah, kebetulan sekiranya saya itu bukan dari Jaipongan. Kebanyakan bilang masuknya ke kayak kersisan, ke wayang, klasikan di situ. Tapi kan dengan banyaknya sanggar di luar sana, saya mencoba memberanikan diri, cik atuh, coba gitu. Dan akhirnya secara perlahan saya mencetuskan untuk membuat sanggar tanggal 9 April tahun 2015. Hampir mau 6 ya? Mau 6 tahun sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri. Keduanya anak-anak masih ada, alhamdulillah. Sekarang berapa? Kalau dihitung itu ada hampir 70 sekarang. Sebetulnya kalau dulu dari awal masih emang pasti ya banyak. Jadi dengan situasi dengan adanya COVID seperti ini sekarang jadi agak sedikit menurun begitu. Begitu. Arahnya Rine Kawangi kemana? Ya. Selain Jaipongan kemana? Kalau genre pasti tetap Jaipongan. Iya. Tapi kalau mengikuti zaman sekarang kan udah banyak Jaipongan nih nama-namanya karena Kreasi. Iya. Jaipongan wayang katanya ada. Nah itu. Tapi saya alhamdulillah kalau masuk genre insya Allah saya masuk semua. Mencoba gitu ya sekarang. Atau diblurkan gitu, ah? Kalau di blok Akhirnya jadi ciri khasnya Akui gitu. ya pasti ada sih, pasti ada. Ada skill-skill wayang dimasukkan gitu, kursus. Khususnya ada dari modernnya, ada salsanya. Saya dicampur aduk Postmodern lah ya. Iya, seperti itu. Gitu. Sampai sekarang jadi Rine Kawangi hampir ke 6 tahun lebih lah. begitu sih. Kalau Teh Hani Gandrung Kumaha? dari mulai awalnya Sanggar Giri Mayang gitu, akhirnya sekarang saya lihat di sosial media kan aktif gitu. Ya. Dari awalnya apakah itu mungkin saya sudah tahu karena itu sanggar mungkin ya turunan warisan dari awalnya seperti apa Pak Tani? Pertama-tama Sanggar Giri Mayang itu didirikan pada tahun 1970. Sama Bapak, tapi bukan di tari, tapi di Karawitan dulu, bukan di seni tari gitu. Bapak teh namin teh? Bapak Marhaya. Bapak Marhaya pasti terkenal. Pokoknya nama Ikut siapa dulu Bapak? dulu teh Bapak sebagai salah satu pemusik di Giri Harja, Bapak Asep Sonari almarhum. Kebetulan jadi tukang rebab ke Bungkur mah gitu. Abi teh tiasa bahasa Indonesianya tiasa campurnya. Tapi da ieu mah da di TV Abi sok lokal. deg-degan gitu. Abi sok deg-degan nih bahasa Indonesia teh tidak tertata dengan rapi gitu nya. Tapi menari dengan rapih lah. Insyaallah. Kalau di luar negeri lah ya. Terus si Bapak mendirikan namanya Giri Mayang, bukan Sanggar Giri Mayang. Giri Mayang pada tahun 70 dan sempat berjalan beberapa tahun sampai tahun 2002 kalau nggak salah pas aku masuk SMKI udah off dari situ teh, udah off, gak ada lagi kegiatan latihan-latihan karawitan gitu kan, karena Bapak dulu kan ngedidik anak-anak pangrawit sama perempuan teh jadi sinden kalau dulu mah, bahkan abis
kadang lamun nanti asup biasa ngahaleung sekedik mah gitu nya. Kalau yang ke area Bandung dan Jawa Barat pasti akan terngiang-ngiang suaranya di sosial media. Padahal biasa biga aya lagu potret manehna kada ditu mah dan kapungkur kan sering ngadamukeun kitu nya nya. Tah, kemudian abdi teh penginten lebat ka salah satu sekolah institut seni gitu kan, ISTSI Bandung. Beres kuliah punya niat untuk meneruskan cita-cita Bapak. Gitu. Ya, maksudnya Giri Mayang harus berdiri lagi. Oh, itu sempat vakum itu tanya. Sempat vakum berapa tahun gitu ya, dari 2002 kalau nggak salah ya. 2002 on lagi itu tahun 2014 pada tanggal 20 September 2014. 6 ya? 12 ya? 7 6 tahun setengah lah gitu. Ya. Setengah dia aja. Berjalannya. Ya, kebetulan waktu itu saya berubah pikiran gitu ya, bukan di karawitan saja yang harus dipajukan, tapi dari seni tarinya juga saya harus memajukan. Kenapa? Karena cita-cita saya pengen ada regenerasi untuk seni, khususnya seni Jaipongan. Di wilayah sekitar atau? Di wilayah sekitar. Karena masing-masing daerah punya pegangan Potensi? punya. Enggak, maksudnya gini, karena Teh Hani melihat potensi di wilayahnya, akhirnya Teh Hani bergerak ataukah ada unsur lain di luar atau kumaha? Enggak sih, cuman kalau kata aku gini ya, ini mah prinsip aku. Iya. Daripada anak-anak main maksudnya nggak bener lah gitu kan. Kebanyakan sekarang medsos atau apa gitu mainnya teh nggak ini lah, lebih baik ditarik ke sanggar aja, kita didik, ya diarahkan ke yang lebih baik lagi, dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta dididik juga dari attitude mereka. Karena apun tanya, biasanya orang kampung itu kekenal ku urakan gitu. Ya maksudnya teh dari segi attitude-nya, etika. Nah, kami dari Sanggar Giri Mayang pengen merubah paradigma itu. Iya, paradigma itu gitu. Sekarang berapa Tan muridnya? Yang saya lihat sosial media selalu penuh gitu. Iya, alhamdulillah. Cuco. Ada 160 sekarang yang aktif. 160? Ya, kecuali yang udah keluar kemarin udah nggak tahu lah itu yang keluar mah ya. Iya. Tapi yang aktif sekarang 160. Kalau tadi selaras dengan aku tadi Teh Hani di Jaipong aja atau ada klasiknya? Ada klasiknya. Sekarang kan lagi ngajarin tari klasik dari wayang. Wayangnya apa? Gatot Kaca. Laki-laki? Laki-laki. Terus perempuan juga diajarin kayak klasik. Pernah belajar tari topeng, tapi bukan topeng Cirebon, cuman priangan dulu. Koncaran. Terus pernah tari merak, tari apa kan dari klasiknya. Kalau dari Jaipongan ya lagu-lagu yang udah ada zaman sekarang gitu. Ada dari istilah nama aku ya Jaipongan wayang gitu. Iya, sekarang. Ayeuna teh. Aya Jaipongan anu pagugum. Ya, Jugalaan. Aya Jaipongan kreasi. Kreasi. Jadi ketiga sekarang tadi masyarakat terkenalnya ada wayangan, ada jugalaan, kreasi istilahnya. Sebenarnya Jaipongan wayang bukan artinya kita menarikan tari Jaipongan dengan gerak-gerak wayang, tidak. Tapi dari alur cerita wayang gitu. Justru sinopsis tina eta teh misalkan tari Sri Kandi Mustakawayani versi Jaipongan. Sama, tetap sinopsis sama, alur cerita nama seperti yang diajarin di STSI Bandung gitu kan. Lagu-lagunya kan diambil dari tokoh wayang, lagu-lagunya gitu kan. Kebanyakan ya ada yang ini ya, ada yang punya prinsip misalkan ini mah Jaipongan wayang, ini mah Jaipongan jugalaan, ini mah Jaipongan kreasi mah yang diciptakan oleh kita sendiri gitu. Padahal semuanya kreasi semuanya. Sebenarnya gitu ya. Ya kan kayak Sanggar Abi punya lagu misalkan Senggot, aku Senggot, Ida Senggot. Tapi kan beda-beda gerak gitu. Ya. Beda warna, beda karakter gitu kan. Misalkan Abi marada galak, kumahanya. Kami Ida marada geot gitu kan. Kami Aku mah rada kalem staccato gitu ya, seringnya yang staccato gitu. Aku mah kan benteng-benteng karakter gitu. Ya, itu jadi keanekaragaman yang ada di Jawa Barat karena kita mah agraris orangnya ya. Dari nenek moyang juga gitu. Ngahuma bahkan lagi jadi pindah-pindah gitu. Terus kita tidak patron gitu, tidak patronisasi kayak di Jawa.
kita mah ada agraris. Jadi setiap orang atau setiap komunitas dikasih keleluasaan yang saya lihat gitu. Kalau yang patron kan kalau kata raja A ya A gitu ya kan. Kalau kita dikasih keleluasaan hal itu. Begitu kalau Teh Hani sudah mau 7 tahun meneruskan warisan dari orang tuanya Teh Hani ya. Begitu kisahnya. Kita langsung ke Teh Ida Jipo, Sanggar Seni Pangbar. Sanggar Seni Dapur Pangbar. Nah gitu Teh Ida. Nah yang saya penasaran kenapa harus ada dapur Teh Ida depannya? Kan sana meh diasakeun cenah. Oh. Meh dikelola cenah gitu. Jadi di dapur sendiri itu apa namanya? Apa ya proses diolah. Oh gitu. Pengolahan udah matangnya di dapur, dimasaknya di dapur, dimakan? bahan-bahan di dapur. Nah dimakan di mana? Di dapur kan biasa kan. Tahun berapa Teh Ida? Tahun 2016. Awalnya 2000 oh iya benar 2016. 2016 Tanggal 1 Maret hampir mau ke 5 mau 5 tahun ya. 5 tahun sama. Benten setahun lah. Barengan 7 6 6 lima. 5 gitu. Betul. Tapi mah SD, ya mah TK, TK gitu. Ya gitulah ya. Teh Ida sendiri kenapa tidak akhirnya dari ya saya tuh pun tahu lihat TA-nya beliau gitu bahwa apa namanya kinestetik dari wilayah Pantura itu sering dia garap gitu. Kenapa akhirnya Teh Ida dari penari akhirnya seperti senior Teh Ida bikin dapur Pangbar gitu. Oh, kalau untuk sanggar mah itu mah emang cita-cita dari kecil. Nah, jadi dari kecil memang pengen punya sanggar, tapi sempat bingung sih kumahanya gitu kan. Dulu ikut sanggar juga. Dulu sempat ikut. Sebetulnya awal apa semangatnya itu, awal pengennya itu, awal jadi ada cita-cita pengen buat sanggar tuh lah apa dari sebuah penghinaan sih sebetulnya. Ya dari penghinaan tuh ya mungkin karena orang susah dulu di sana ya di Cibiru. Mungkin untuk orang-orang apa murid-murid yang punya uang mungkin cepet gitu kan. Cepet apa? Ya cepet dapat lagunya kalau di sanggar-sanggar gitu kan. Nah kalau dulu kan ya Ida mah yang ikut reguler gitu kan. Tapi yang satu lagu tuh bisa bertahun-tahun gitu kan. Jadi hiji yang 5 tahunan gitu. Gitu terus mun pasang giri juga nya di anak terekeun gitulah gitu kan. Terus kalau misalkan ya gitu-gitulah. Dari situ dulu pengen punya sanggar tapi nggak mau apa yang dialami nggak mau dialami oleh orang gitu. Nah beres dari apa STSI dulu. Kita SSI ya. STSI belum ISBI terakhir STSI. Cuma yang beda angkatan doang. Kita mah STSI-nya Asti Bapak iya. Dua ya. Udah Terus punya transisi. niatan mau S2 cuman nantilah gitu kan. Kayaknya pengen sanggar dulu. Nah, inget rasa itu. Terus di rumah sering 17 Agustusan gitu kan. Teh panglatikeun atuh teh panglatikeun gitu kan. Nah, asa seueuran gitu banyak anak kecil teh terus pada mau Agustusan hari. Tuh teh buka sanggar sana. Ya emang mau gitu tuh. Cuman kan masih lagi kebingungan cari murid. Itu teh lagi hamil, Pas banyak Agustusan, ya udah dari situ sama orang tua muridnya sok buka sanggar tapi kumpulkan muridnya gitu. Hoyong sekian orang gitu. Sok hayu tidak buka sanggar, sok hayu tempatnya di mana kayak orang milarian. Dulu belum ada. Belum. Sampai akhirnya punya ya sewa dulu di GOR gitu. Di wilayah Cibiru. Dekat rumah. Dari situ ya banyak goda-godaannya di naik turun lah ya. Alhamdulillah. Sampai akhirnya sekarang punya sendiri si galeri gitu. Tapi tetap reguler, tetap di sebuah tempat yang GOR gede. Berapa orang sekarang? Dari awal akhirnya sekarang gitu. Dari awal kalau misalnya. dari awal mah sempat sampai 200. Cuma sekarang naik turun. Kemarin terakhir sebelum corona tuh 110. Setelah adanya corona tuh sisa 80. Ya kebanyakan sih kalau dari pas Covid ya kita dari ada sangat mempengaruhi dampak. ada yang mungkin alasannya tuh ada yang keuangan kali ya karena orang tuanya juga ada yang banyak di PHK. Maaf, apakah sanggar Jaipongan terlalu mahal kayak sanggar modern atau sanggar lain atau gimana? Enggak sih, Yang dilihat. cuman kan kita nggak tahu antara orang tua yang perhitungan dan yang ikhlas.
Sebenarnya kita sama aja ya Sama rata sih. karena Betul. taraf Malah sanggar terhitung misalkan murah ya. dari Bandung sekian ke Di kabupaten sini sekian sekian. misalkan. Jadi kita paling bedanya cuman sedikit lah, nggak terlalu jauh gitu. Itu hitungannya per hari atau per bulan? Ada yang sesuai per dengan hari, wilayah. Oh, kan. mulai. Iya, gimana Kita kondisi masyarakat di Sekitar, wilayah kita, ya. kemampuannya seperti apa gitu. Iya. Kadang-kadang kan katanya kabupaten sama kota Kota. suka beda. Iya. Kan? Dari segi Gitu. bahan apapun, dari segi harga itu apa beda. Itu Tetap walaupun kita misalkan lagi covid gini, yuk digratisin misalkan, tetap aja. Apalagi digratis orang kita juga ya, sama butuh di kan situ perlu gitu. kan, ada pemasukan gitu. Iya, gitu lagi seperti covid kayak gini mah banyak banget yang mungkin alasannya karena jenuh, karena Iya. terlalu banyak diam di rumah kan, sekolah juga. Iya, terus Jadi akhirnya Nari juga males gitu karena mending di rumah karena kan udah ke handphone sekarang mah. ada strategi apa sih kalian misalnya teteh-tetehnya Akang ini untuk akhirnya dia tidak bisa kieu aja gitu. Sanggarnya kan yang tadi saya sebutkan di awal adalah mereka adalah pilar-pilar di masyarakat ya. Iya. Gitu. Jadi ada strategi apa untuk jadi pamong lah gitu, orang mah pamong budaya atau khususnya di dunia seni tari begitu. Akhirnya dari melihat itu yang tadi keluh kesah atau bukan keluh kesah ya, tantangan-tantangan lah Iya. ya. Sempat ini sangatnya akunya gitu ya. Iya. Ini sempat mau kalau Tutup. ditutup pernah mau ke sana arahnya kenapa Ya, ya covid sama. itu. Tapi dibilang kalau dipikir kalau total kita kan mau dapat pendapatan dari mana? Ya. Betul. Makanya saya sistem itunya latihannya, Antisipasi. antisipasinya dijadwal. Di jadwal. Dulunya yang 1 jam, dulunya yang 2 jam satu pertemuan, sekarang dari 1 jam. Oh. Yang dulunya satu pertemuan itu banyaknya 30, sekarang dibagi 2. Dibagi 2 sesi per sesi ya. Sesi. Jadi Resikonya lebih capek nah kali itu, ya gitu. jadi rutinitas latihan tetap ada. Mantap ada. Anak-anaknya juga masih pada mau. Dan sebenarnya melatih otot kita pun sebenarnya bagian dari kita membangun imun untuk baik kan, Iya. benar Nah, kan? itu Sebenarnya- itu yang sering kita jelasin sih kayak di Pang Barat mah. Ya, kita kan nggak tahu ada orang tua yang parno dan yang enggak kan, Iya, gitu benar. kan. Nah, kita selalu bertanya dulu mau latihan apa enggak gitu kan. Ya, betul. Walaupun memang keputusannya ada di kita, tapi Iya, kan iya. kita juga harus menghormati mereka-mereka Iya, yang memang punya aturan sendiri ya. Tapi akhirnya yang mungkin yang parno lebih sedikit daripada yang hayu hajar gitu kan. Akhirnya ya sok hayu tapi dengan syarat kayak gini misalkan gitu. Soalnya menurut saya gitu kan, Nari mah emang jaga jarak meureun gitu kan ke anak-anak gitu, Iya. tanpa harus disuruh jaga jarak juga kita mah emang setiap Nari kan jaga jarak gitu Betul. sih. Iya, iya. Lebih ke situ. Jadi anak-anak tuh yang iya ya teh ayo kan biar kita juga imun tubuh kita semakin Baik, kuat. keluar keringet ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau di sanggar saya gitu ya, semua ngedukung kegiatan Apapun itu gitu, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Mhm. Di sana masih tetap ayo latihan soalnya jenuh di rumah Ya. sih. Betul. Bahkan kecamatan Cimaung juga ya, karena aku kan udah sering ngobrol gitu gimana ini apakah harus berhentikan dulu sesuai dengan peraturan pemerintah gitu kan. Terus kata camat ya udah lanjut aja teh, nggak usah dihiraukan, yang penting tetap Protokol ya, kesehatan. tetap protokol kesehatan itu dipakai. Iya. Dan jangan jadi juga punten kita takut satu sama penyakit, akhirnya kita juga membunuh secara punten ya. Kalau saya bilang sosial lah gitu ya. Anak-anak jenuh, yang kurung dan segala macamnya tidak gitu. Iya. Itu ya secara tadi situasinya. Terus gini, Teda sendiri kan tadi selaras dengan dengan teteh-teteh yang ada di sini, Akang. Materi yang di Teda itu apa? Kalau materi masih di Jaipongan, soalnya berpikirnya untuk tujuan pribadi yaitu sok sing alus heula dinu hiji genre Jaipongan. Kayak geus alus mah rek naon-naon ge hayu gitu. Mereka paham dulu sampai situ. Untuk kreasinya kan kita untuk lebih kaya lagi kita mulai mengikuti era ya, mengikuti zaman supaya tidak ketinggalan. Nanti selang-seling gitu jugalaan lagi tetap diberikan hal itu. Ya, sama. Jadi tetap yang tradisinya kita tidak tinggalkan, yang zamannya juga kita ikutin Yang gitu sih. kreasinya Ke situ sih. Ya, dalam mengolah ini mah yang saya ingin kita guar ke
masyarakat bahwa cara mengolah nate misalnya aku tidak Teh Hani Gandung tadi saya lihat bahwa tidak lepas dari konstruksi jaipongan begitu. Ari konstruksi yang saya lihat adalah yang diketahui dipahami misalnya yang penting mah mana tong lepas ti ieu konstruksi jaipongan teh kieu gitu. Apakah harus gitu teh aku Kalau lihat dari pengalaman yang sudah kalau saya bikin tarian Kang Denny, saya harus paham dulu lagunya dulu. Kalau saya pribadi berarti rangsang musik mau di koreografi mahnya modelnya rangsang musik. Tanya sama istri saya sampai kalau jam 2 itu kalau nggak bisa tidur suka dengerin lagu. Iya. Jadi kalau lagu belum hafal, saya belum berani bikin tarian. Jadi harus hatam dulu pasarnya. Jadi gitu rangsangan buat bikin tarian itu harus apa? Jadi aku itu nari teh bari nyinden gitu. Terus Ani insya Allah. Tapi emang gitu, Rangsangan betul. Iya. Tapi jadinya jadi apal. Menurut guru saya dulu, Siapa waktu tadi? di Sanggar Kang Awan Metro. Jadi kieunya Kang Awan pernah ngobrol ke aku teh, Han, lamun misalkan hayang menghayati lagu tarian, hayang nyeun tarian kudu apal lagu. Jadi abis itu kudu bari nyinden gitu gitu kan. Nya minimal sok artikeun misalkan lagu di nu tablo kuring nu nyuona tutunggu. Tak sinden bener. Kaihan. Eta teh naon hatina. Nah, dari segi geraknya juga kita mengikuti lirik gitu misalkan kalau sedih orang jola gegara bagar gitu kan enggak. Nah, itu dari Kang Awan mah si pepejehna terus mun ngalatih cenah aya trikna cenah kitu mah Kang Awan mah. Naon? Gogorowokan cing tarik ngameh saremangat eta si ayeuna. Strategi beliau lah gitu ya. Makanya sampai sekarang trik itu masih tetap diterapkan. Ya, juga tahu kan Ya. cara ngelatih. Kumaha gorowokna. Itu beda-beda tiap orang karakter. Mungkin kalau aku gimana cara akhirnya menyampaikan materi koreografi? Biasa saja. Kadang-kadang kalau intensitasnya tinggi mah ya Yang ada teriak istrinya batasan, kayaknya. gitu. Kalau anak-anak Itu api nanti. Untung mah tari Aceh itu mah. Kata mah jadi seh. Nah, kecuali kalau itu Dah iya. Dah gitu nya. pakai kode tuh. Ada kode. Gitu. Kalau ke anak-anak sendiri enggak. Oke. Biasa-biasa aja sih sama ini. Makanya tapi kalau lihat anak-anaknya ada yang bandel mah tapi beda tensinya naik. Tensi. Sampai ada ini takut. Tapi bahaya ya kalau orang-orang yang diam terus lagi marah itu takut kita. Mending si Gabi Alhamdulillah. Tidak abi. Kalau tidak kelihatan kritis si orangnya sih. Mungkin Ada itu yang atau tuh enggak? gitu pisan. Gimana? Ya, dulu waktu jadi penari, sumber inspirasi saya adalah Teh Hani. Jujur, karena kan dulu ya sempat ya Alhamdulillah. di X sesuatu ya, Iya. senior gitu kan. Jadi dalam hati tuh dari SMKI ya, Iya. kalau nggak percaya ngefansna, cuman nggak pernah ngomong kayak sekarang di sosial media gitu gimana, enggak, cuman dalam hati, ya Allah itu tuh namanya Teh Hani, Marina gitu, abi kudu bisa sih gitu. Nah itu tuh terus sampai akhirnya ketemu di kampus teh udah, oh gitunya, sampai deket karakternya seperti itu, sampai kan diturutan. Galakna, iya, dan sampai saat ini saya ngajar disebut anak-anak galak. Ya sama sih. Tapi galaknya oke buat tujuan tertentu. Iya, galaknya juga tertentu sih karena pengen anak-anak bener kan harinya, karena Rasa sayang asalnya. gitu. Terus juga kalau saya boleh berbicara bahwa melatih mental mereka di masyarakat. Karena mencek masyarakat ini goreng gitu. Iya. Ya, Itu bener pisan, nggak? Itu yang paling sulit itu mah. Ya kayak aku gitu ngelatih anak-anak narinya masih kene di bawah misalkan senior gitu kan. Terus dia minta, "Bu, ini kurang apa gini. Goreng kene pokoknya kurang iya. Aku mah jujur aja gitu ya ke anak-anak. Enggak ada yang di bagus-bagusin meskipun narina masih kena di bawah rata-rata gitu ya. Kalian itu masih pada jelek narinya. Coba kalian itu harus lebih tingkatkan lagi kualitas kalian menari kayak gitu. Suka dikasih sport. Tapi gitu. yang lihat adalah Ari seniman kadang sok poksang gitu. Iya betul. Tidak yang hai kumaha gitu tidak. Tapi yang harus kita lihat adalah substansinya adalah membentuk karakter anak gitu. Ya, bukan nyarekan asal, najong atau molotot, nggak karuan gitu ya. Sampai hal-hal itu gitu. Nah,
adakah yang Mbak pundung gitu akhirnya Ya, pundung akhirnya mengundurkan tergantung. diri terus akhirnya Ada, kita ada terima kasih. penjelasan ke orang Tergantung tua orang, didik ya. bahwa kan gini kan kadang punten ya ini mas saya misalnya teh tong disangar eta galak guruna gitu tong disangar eta kan akhirnya pundung cara-cara intinya begini ya sekarang saatnya ngaguar bahwa ya karakter-karakter ini adalah bukan sesungguhnya tapi bagaimana mendidik anak-anak untuk menjadi Lebih baik. kuat gitu di masyarakat karena sekarang kan hantaman sosial media kan Ya. encek gorengnya goreng gitu kalau nggak guru nama mungkin dilatih hal-hal itu mungkin sudah kuat gitu apakah yang dilihat itu yang tadi akhirnya adakah yang pundung gitu akhirnya menjelaskan caranya gitu strategi itu akhirnya jatuhnya masuknya kalau saya strategi manajemen di sanggar gitu itu kah akhirnya dijelaskan ke Ada sih ya. Itu mah nggak dimarahin, nggak diapain, cuman aku tuh baru masuk aja, assalamualaikum. Anak-anak udah pada berdiri. oh aing mau Aura Nggak tahu padahal aku tuh bukan mau, bukan apa gitu. Kamu bici Assalamualaikum gitu kan. Kebetulan waktu itu jadwal ngajar sama teman saya sendiri. Karena di Girimayang kan dibagi dua. Ada Tela, kebetulan lulusan ISBI juga. seangkatan Ya, kita seangkatan kita juga dan saya gitu ya sebagai ini. Terus ditambah 2 asisten. Nah, kebetulan waktu itu anak TK suka sama Ella gitu karena ya tahu lah Pembawaannya ibu- lembut, keibuan. pembawaannya keibuan gitu kan. Kalau Abi misalkannya kebapaan bukan kebapaan, lebih nggak sabar gitu kalau biasanya gitu kalau ngajar anak TK itu kesel gitu kan. Terus pas suatu saat pengen melihat aja soalnya itu jadwal Ella. progres anak-anak sejauh mana lah Iya. tanggung jawab ibu sebagai owner Tanggung lah jawab gitu saya gitu kan. Pas dibuka, assalamualaikum, baru masuk langsung anak TK itu pulang keluar, mau kemana? Langsung nangis mama dan akhirnya sampai sekarang nggak masuk lagi keluar. Dan saya juga bingung ngejelasinnya gimana ke orang tuanya, dicarikan henteu gitu kan. Cuman Abi masuk kumpul assalamualaikum Nas. Dari saat itu sampai sekarang saya nggak pernah ngajar anak TK dan anak pemula. Karena apa? Ya sempat kemarin anak pemula ditarik sama aku gitu udah gitu nangis. Karena ya sistem ngajar aku ya galak gitu kan. Pengen dia itu bagus gitu kan, dia ngerti, dari mentalnya juga dilatih gitu, nggak lembek gitu Terus pas gitu disuruh kalau salah kalian bending ya, padahal itu udah apa namanya itu udah pada tahu ya. Kalau salah kalian, kalau lupa kalian harus bending ya 10. Udah pada tahu. Karena dia baru masuk, baru ketemu saya di jadwal, akhirnya nangis. Nggak tahu. Dan saya minta maaf ke orang tuanya karena ya sistem pembelajaran saya itu seperti ini gitu kan. Kalau misalkan nggak kuat silakan pindah lagi ke kelas Ella gitu kan. Kalau Ella lembut ngajarnya. jadi ada juga hal itu yang terjadi di Tidak Ada, kalau pundung mah ada ya Pasti, semua pasti, ada. pasti. Cuman Alami. kalau untuk gara-gara dimarahin mungkin belum pernah saya dengar. Ya nggak tahu kalau di belakang ya. Tapi kalau misalkan pundungnya gara-gara apa, misalkan mah ya ada. Cuman ya kadang-kadang gini kompetensinya bagus. ya Suka dicari kenapa ini gak latihan gitu kan. Ternyata keuangan misalkan. Oh. Saya suka pasti dipertahanin. Kalau masalahnya karena itu saya pertahanin. Tapi kalau masalahnya gara-gara lagi nggak mood ya udah biarin gitu ya terserah gitu. Tapi kalau misalkan kendalanya karena uang pasti saya minta dia untuk balik lagi. Nah, Ya. kan jadi berarti sanggar itu bukan money oriented selalu tidak sih. gitu. Tapi bagaimana tadi saya bilang bahwa mereka adalah hero gitu, pahlawan sebagai pilar-pilar gitu. Ya, gak ngerasakan juga gitu. Hampir sama kayak Teina sama itunya apa kalau secara untuk gara-gara dimarahin langsung secara belum pernah, tapi ada mungkin di belakang ada faktornya, ada orang tua dengan orang tua ini si anak ada yang Kelas. bedanya anak les itu pasti ke bawah ke anaknya. Iya, kadang-kadang gitu. Salah satu contoh mungkinnya kalau di sana kalau di apa untuk tayang rampak saya belum ini cuman dapat 1 lah baru sekarang bikin. Karena apa? Menghindari itu Iya, betul. Orang tua. Kalau anak sih nggak jadi masalah, Ya. anak kan belum tahu apa-apa. Tapi kalau udah masuk ke ranahnya ke orang tua, aduh itu susah. Jadi makanya saya sampai sekarang di
empet lah kasarnya mah untuk bikin tari rampak baru Iya. sekarang, betul. Jadi kita malah mencari rampak orang tuanya dulu. Nah itu kadang-kadang kalau mau bikin bikin tarian rampak itu teh, No rampakna orang tua. orang tua nah heula we Betul. di Nah, rampak betul. heula hatena Jadi sebelum gitu. saya Kayak bikin gampang tuh, budak mah gitu orang tuanya akhirnya. dulu yang dipanggil. Ibu sama anak ini itu nggak apa namanya nggak ada Cocok masalah nggak? cocok nggak? Kalau nggak, yuk kita bareng-bareng. Kalau ada salah satu ini, saya angkat tangan, saya udah mau bikin, ya udah sampai segitunya. Ya itulah yang disebut Banyak faktor kearifan. mana ini betul. Jadi yang saya lihat adalah kearifan itu adalah intinya rasa. Jadi bagaimana menyatukan rasa-rasa itu dulu. Iya. Jadi nggak hanya tak saklek gitu, galak tepungun tuh, tapi mereka kan punya strategi. Iya. Orang tuanya dulu disatukan, akhirnya biar enak kesananya. Iya. Ya, Betul. sebenarnya gini, strategi kita atau apa nah kita sebagai kreator oke lah gitu, keren gitu menarasikan. Tapi kalau anak-anaknya nggak hiji mah udah susah. Iya. Bener Dan nggak? kadang yang jadi kadang anak-anaknya mah biasa aja misalkan atau ke kita tuh gimana. Kadang-kadang yang godaannya yang paling utama itu adalah di orang Orang tua. tua. Jadi kadang Sebenarnya anak-anaknya nurut, orang tuanya yang nggak Ya. sepaham ada sih gitu pasti. Nah itu teh udah untungnya kalau misalkan di Pangbarku udah dari awal tuh udah dikasih tahu sama para senior gitu ya, termasuk Teh Hani, termasuk aku semua. Ingat monek nian sangar kudu kuat mental adalah sama orang tua. Itu yang selalu saya pegang. Makanya menghadapi orang tua seperti apapun, ya udahlah ditelan Udah. aja. Bagian dari apa ya, tantangan lah ya. Iya. Bagaimana cuy, kita kan ari orang Sunda mah teu siga anu lain kan punten kalau saya bilang sesuatu yang paradok ya, bertentangan gitu kalau kata Prof Yakob mah disatukan oleh orang Sunda mah siger tengah. Itu bagaimana juga Teh Ida, Teh Hani, aku juga ada di tengah-tengah, sigar tengah gitu. Intinya mah anak-anak juga bisa layut gitu. Ya. Sesuatu yang paradok, ada orang Sunda mah dihijikeun, teu digelutkeun gitu kalian, tapi akhirnya Justru dihijikeun gitu. ya kalau di sanggar saya, kalau orang tua yang kayak gitu nggak berani gitu di depan saya. Langsung ya Aura teh geuning orang tua, iya benar. Orang tuanya sama orang tuanya pabaeud-baeud gitu. Terus aku tuh denger dari orang lain gitu kan. Pas gitu di obrolan, mama sini, diomongin kayak gitu kan. Akhirnya si Hampura udah, nggak mau ngadu ke aku gitu, ngadu ke aku tara didengar gitu kalau aku mau oke. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa orang-orang Sunda mah sesuatu yang paradok akhirnya disatukan gitu, Iya. sigar tengah gitu, sakarupa hiji gitu. Saya mah dibagi tugas sama Kumaha? suami. Jadi saya mah ngurusin anak-anak, ibu-ibu bagian suami. Jadi kan kebalik. Iya, kalau ibu-ibu sama ibu-ibu kan susah. Bisi emosinya. Emosinya nggak bisa Dan gibah. Tapi yang saya lihat adalah kecerdasan kalian adalah memilah rasa timnya gitu. Kecerdasan itu yang sebenarnya juga yang harus kalian tahu bahwa punya sanggar tidak hanya skillnya baik, tapi juga gitu ya. tim. Tim ya. Tim di belakang, Teh Hani ya. juga tidak bisa berdiri sendiri, Betul. Teh Ida tidak bersendiri, terus aku tidak berdiri sendiri. Ada tim di dalamnya gitu, ya. Begitu Teh Ida, Teh Hani, ya. Nanti kita akan lanjut di sesi yang kedua. Nah, tadi sudah dilihat bagaimana turun naiknya sebuah sanggar dari awal sampai akhir, terus ada hal-hal apa namanya unik-unik ya, bukan itu masalah ya, tapi tantangan hal-hal unik akhirnya bagaimana sesuatu yang paradok itu bisa juga disatukan. Nah, itulah orang-orang Sunda gitu. Nah, ini sebelum kita masuk sesi yang kedua tentang bagaimana nanti penari laki-laki. Iya. Pesan aku misalnya untuk sanggar teh hayangna teh kieu gitu. Teh Hani teh sanggar teh kuduna kieu gitu. Terus ataukah ada benang merahnya gitu akhirnya nanti kadieu tuh ujungnya gitu. Aku sendiri ingin bahwa misalnya kultur sanggar itu yang ada di Jawa Barat misalnya kumaha sih bagusnya secara bijak gitu supaya kita juga saling asih, saling ngawangikeun gitu, saling menghebatkan gitu. Ari persaingan itu harus buat kita supaya maju lagi gitu. Jadi ada persaingan, tapi bagaimana Motivasi, akhirnya motivasi untuk teman-teman yang ingin juga membuka sanggar, pasti akan ada juga lulusan-lulusan yang sarjana ataukah di luar sana walaupun bukan sarjana seni ingin membuka sanggar, itu seperti apa gitu. Begitu aku mangga dijelaskan. Mungkin tanya dulu. Tani mangga. Intinya apa misalnya gini, ya
Atau siapa Ari juga? aku mah nggak nama sanggar mah kia gitu. Ari memang gini kia, strateginya adalah kuncinya ini gitu. Kalau aku ya kuncinya apa namanya, dari pesan dari Palalan ya, salah satu dosen saya, mun rek tinju kudu apal ilmu tinju heula. Oh. Rek mau masuk ring nggak mungkin kan masuk ring Langsung gitu ya. langsung gitu kan tanpa ini. Ya mungkin bagi kalian yang mau punya sanggar gitu kan, mau buka sanggar siapapun itu, minimalnya kita paham cinta, Cinta, telaah gitu telah kan, nikmati nikmati proses. Gitu. prosesnya. Mau turun naik juga ya. Iya, dan satu yang paling penting, jangan pernah mengutamakan uang tuh apa ya namanya? Money Materi. oriented. Walaupun itu Materi. harus buat akomodasi Iya, kita, betul, itu administrasi memang. kita, Tapi- bayar listrik, benar iya, nggak? tapi itu kembali kepada niat kita sih, kadang-kadang kalau niat kitanya mau ini, nanti juga Akan datang rezeki Mudah. dari mana? mudah rezekinya sangat dipermudah kalau kitanya ikhlas. Gitu sih. Begitu aku Tani juga. Hampir sama sih. Hampir Sama sama, ya. semua. Tambah disiplin lagi ya, disiplin tanggung jawab dan lebih Konsisten kuat ya. kuat Nah. kuat mental pemisahan abi mah gitu Buat yang buka Oke, aku mah ada bager aku mah. buat yang buka Insya sanggar Allah udah pada kuat konsisten. mental gitu. Ya. Apa dia? Buat yang buka sanggar harus konsisten. Ya konsisten. Mau turun naik murid berapa? Iya. Mau juara atau enggak di kuat mental. Mau banyak, mau sedikit, tetap jalan. mau anaknya juara atau enggak di lomba? Iya, terus. Iya Dong gelut gitu. Tapi bener kan? Itu Kan rata-rata tiap sanggar itu kalau misalkan anaknya kalah, terus misalkan anak ini dapat, baru ini nyerang gitu kan? Rata-rata Terus seperti itu. yang- Kalau yang- kita enggak, kita yang harus cinta namanya damai di ya. bawah. ya. Yang lainnya bawa. yang namanya di bawah orang tua. Kita para koreografernya mah ya alhamdulillah berdamai, berdamai. Gitu. Jadi kan tadi ada nih misalnya gini. Punten kalau nambah lagi. Atmosfernya ingin seperti apa sih harusnya gitu? Yang kalau di bawah rame harusnya seperti apa sih atmosfer pertandingan? Iya makanya yang Eta tadi teh. teh kalau mau masuk ring atuh kudu bisa Ya, heula siap-siapnya. kudu siap heula ujung etana Sebelum- gitu. Harus tahu teknik. Sebelum bertarung harus teh tahu gitu. kita kalau Sekarang kan akhirnya ya makanya rame orang masuk ring belum, ya punten gitu. Bukan merendahkan siapapun mereka yang ini, cuman ya itu dia gitu hasilnya, karena mungkin apalagi awalnya karena pengen cari duit di sanggar ya gitu. Iya. Tidak konsisten. Awalnya money oriented, bukan ke rasa atau ke arifan. Arif itu kan rasa Iya. sebenarnya. Ya Kalau punten ya aku mah gitu Iya. nyablak. Jadi apa namanya kearifan atau rasa itu dipakai sebagai modal dasar. Ada ART lah namun di organisasi anggaran dasar rumah tangga gitu. Setuju nggak kalau misalnya memang ring tersebut punya bakal itu tersebut harus bakal attitude, Iya. bakat, Iya. Iya. skill sama knowledge atau pengetahuan. Iya, itu mah Ya, harus. harus ya. itu mah harus. Ya, jadi yang saya bisa tarik benang merah adalah dari Teh Hani, Teh Ida Jipo, sama Kang Akuy adalah bagaimana kita mengolah attitude, mengolah ya. Terus bagaimana bakat juga diolah, skill juga, sama pengetahuan. Begitukah? Iya. Iya. Harus gitu. Nah itu, Biar kita kan ke bawahnya kayak gitu juga. Ya. Regenerasi kitanya. ya. Gitu. Terima kasih untuk para pilar-pilar di masyarakat sebagai pamong-pamong budaya. Ya, nanti kita bertemu lagi di sesi yang kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut di part kedua. Tadi part 1 kita mendengarkan gitu, juga melihat gitu bagaimana ya turun naiknya di sanggar-sanggar, terus bagaimana yang saya lihat adalah gini,